Apabila seseorang terlalu panjang angan-angannya, maka akan menimbulkan akibat. Jadi orang yang panjang angannya itu akan timbul akibat perbuatan yang jelas akan merugikan seseorang tadi untuk kepentingan akhiratnya. Kemarin mungkin pernah saya berikan contoh, orang yang masih punya angen-angen hidup 1 jam saja itu kadang-kadang menjadikan dia males ibadah. Udah azan zuhur, karena seseorang yang mendengar adzan zuhur tadi tidak cepat-cepat dia menjalankan sholat yang sebetulnya dia mampu untuk melakukan cepat-cepat sholat, karena dia satu memang nganggur, kedua nggak ada pekerjaan, kemudian yang dikerjakan hanya sesuatu yang tidak perlu. Tapi karena angan-angannya terlalu panjang, dia punya bayangan bahwa 1 jam itu masih hidup, sehingga dia mengundurkan sholatnya. Nanti saya sholatnya 1:30 saja zuhurnya, karena dia masih punya bayangan 1 jam itu hidup setelah dia mengatakan seperti itu. Seandainya dia punya bayangan bahwa dia itu mendengar adzan, kok bayangannya saya nanti kayaknya setelah sholat detik ini berapa menit lagi kayaknya mati, pasti dia akan ngambil air wudhu ke masjid karena pikirannya mati. Jangan-jangan nanti pas sholat, habis sholat mati, belum sempat selesai sholat, pas sholat mati. Jadi kalau bayangannya seperti itu, ya orang pasti akan di dalam ibadah itu dia akan cepat-cepat. Nah ini kita dikorek nih, istilahnya diperlihatkan dengan keterangan Imam Ghazali ini, apakah kita termasuk orang yang seperti itu atau tidak. Kalau seperti itu berarti kita masih punya penyakit anti, yaitu tulul amal, angan panjangnya angan-angan kita. Ini baru bayangan hidup sejam. Mau setengah jam saja udah efek yang berat atau menimbulkan efek yang tidak bagus. Kita mau beramal, nantilah jam 2. Sedangkan dia juga seharus bisa beramal sekarang, Pak. Misalkan ini kan nanti habis sisa, wah saya nanti habis sisa mau melakukan sesuatu. Karena di dalam bayangan itu mereka masih membayangkan bahwa habis sisa itu dia masih hidup. Dia masih punya bayangan bahwa umurnya itu sampai habis sisa itu masih, maka dia menunda yang harus perbuatan baik bisa dilakukan oleh seseorang tadi. Dia tidak melakukan karena merasa umurnya masih nyampe habis isya, sehingga kesempatan habis maghrib ada pengajian nggak ngaji, karena dia masih punya angan-angan bahwasanya hidup saya masih besok sampai besok. Besok saja ngajinya, besok saja. Sedangkan kematian itu datangnya mendadak, sebagaimana kita sakit ya. Bapak-bapak semua ini kalau sakit itu pakai rencanaan enggak? Bahkan sering kita masuk angin, pusing itu tahu-tahu dadakan. Malam sebelum tidur masih sehat, begitu bangun tidur pusing banget. Sering enggak seperti itu? Sering. Kematian juga seperti itu, Pak. Jadi tidak akan ada kompromi, ditawarkan nggak ada penawaran, kamu besok nanti nggak ada. Terkadang orang masih punya bayangan besok masih hidup, tidak tahunya dia sudah dimandiin orang nih pagi-pagi udah. Nah, apa sudah di alam mana ini? Sudah mau ngapa coba? Sedangkan kita belum menyelesaikan kebaikan-kebaikan atau belum berbuat baik, setidaknya kita masih nyesel karena waktu dia mau meninggal itu tidak berbuat baik. Coba seandainya kita mau tidur, perasaannya tidurnya itulah tidur paling yang terakhir.
Oh malam hari ini kayaknya saya tidurnya itu umur saya terakhir saya tidur malam ini. Pasti sebelum tidur entah dia baca Quran, entah zikir, entah dia melakukan kebaikan, entah dia istighfar, entah dia sholat 2 rakaat, entah dia berbuat baik apa aja. Atau dia justru ketika dia punya bayangan bahwa ini tidur yang terakhir, bisa jadi dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, setelah tobat lah setidaknya. Tapi karena kita bayangannya besok masih ada, besok masih hidup, malam ini masih tidur, besok pagi masih bangun, ya sudah, TV nyala, main HP, gerak-gerak, habis nge-share yang tidak benar, tidur aja. Nah kalau yang seperti itu kan terkadang kita nggak ngerti. Loh, kalau memang kita itu mainan HP, kemudian kita nge-share sesuatu yang tidak bagus, terus kemudian ketika ketiduran kita mati, kemudian kita berbuat jelek hanya gara-gara jari kita kok, kita kelempar ke neraka. Inilah yang menjadikan kita akan bisa berbuat dan istiqomah itu kalau punya bayangan bahwa kita akan mati setelah berbuat tadi. Bahwa setelah saya ngaji ini, jangan-jangan saya mati nanti. Ngajinya serius. Mau jam berapa wis kontak tandangi ngaji. Jangan-jangan saya mati nanti habis ngaji ini. Kan gitu. Jadi ketika dia melakukan kebaikan itu seolah-olah dia mau mati setelah itu. Maka ketika kita sholat itu munculkan sesuatu bahwa ketika Allahu Akbar itu sudah pokoknya ini kayaknya sholat paling terakhir yang saya alami. Kayak ini sholat terakhir saya zuhur ini, Allahu Akbar, klek mikir mati. Kayaknya ini sholat yang terakhir di dunia ini. Akhirnya apa? Sholat tidak terganggu apapun. Seandainya ingat sesuatu, tapi akan ingatan mati. Jadi gak Allahu Akbar, kacau imamnya lama amat dibaca, wah duha lagi, pelan-pelan lagi gitu kan. Itu karena apa? Karena kita masih punya bayangan hidup. Karena kita punya rencana setelah sholat mau jalan, setelah sholat mau ke pasar, setelah sholat mau pikirannya mau kemana, mengerjakan sesuatu yang hubungannya itu bukan dengan sesuatu kebaikan. Terkadang akhirnya sholat kita hanya gara-gara imam kepanjangan ayat sedikit hilang semua itu. Karena apa? Bayangan kita masih setelah sholat masih ada ruhnya, ada kehidupan. Coba kalau bayangin bahwa ini sholat saya yang terakhir ini, jangan-jangan saya ini sholat saya yang terakhir. Wes, Allahu Akbar, imam mau lama mau sedikit wes, tidak peduli itu. Ini jangan, pengen menjadi seorang yang terbaik, pengen menjadi ketaatan yang paling terakhir tadi diusahakan menjadi ketaatan yang terbaik karena bayangannya mati. Dan dia membayangkan mati, maka amal yang terakhir berusaha semaksimal mungkin akan dikejar dengan kebaikan yang maksimal, keikhlasan yang optimal. Kemudian ahaduha tarkut taati. Jadi akibat dari orang yang tul amar, dia akan mudah meninggalkan ketaatan. Wal kasalu fiha, dan orang tadi malas berbuat taat karena mundur-mundur lagi, besoklah gitu. Orang kalau punya bayangan mati gitu, saya kira setiap orang tidak akan meninggalkan taklim, setiap orang tidak akan pernah meninggalkan jamaah, setiap orang tidak akan pernah meninggalkan kebaikan sekalipun kecil dalam satu detik itu. Tapi bayangan kita kan nggak seperti itu. Jadi berarti kalau kita masih punya bayangan seperti itu, tanda-tandanya kita punya penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga orang yang malas meninggalkan ketaatan tadi, kebutuhan malas tadi, taqulu saufa af'alu wal ayyamu baina yadayya wa la yafutuni dzalika. Aku akan melakukan sesuatu pada hari-hari nanti. Harinya masih ada kok. Santai ini masih jam 2 kok. Itu kan masih lama. Mau melakukan kebaikan ini masih jam 2. Masih bisa lah nanti berbuat baik.
Jadi dia seolah-olah memiliki waktu itu. Dia seolah-olah punya dirinya, menjamin dirinya, seolah-olah dirinya itu masih ada ruh di waktu yang akan dilakukan tadi. Kalau tidak, ya sudah sekarang inilah. Kan gitu. Jadi kalau satu kebaikan yang muncul tiba-tiba, Pak. Misalkan Bapak tahu nggak ada apa-apa nih. Kok nggak? Tahu kok timbul ilham. Ini bab ilham. Apakah yang mengilhami itu malaikat atau justru yang mengasih ilham itu Allah langsung? Ini bab yang awal dulu. Ada ilham dari Allah langsung, ada ilham dari malaikat, ada namanya ilham dari nafsu, ada ilham dari setan. Seandainya tentu Bapak dadakan, tadi belum ada sesuatu apapun, Pak. Misalnya gini, belum ada niat sesuatu apapun, tahu-tahu muncul niat. Misalkan kita kantongi duit nih, contoh, kantongi duit, set, begitu buka dompet, misalkan mau bayar apa? Nasi padang, pas makan baju padang. Begitu buka dompet, kalau tahu-tahu punya angen-angen bahwasanya Bapak pengen ngasih tukang parkirnya lebih, tahu-tahu pengen muncul seperti itu jangan langsung justru dipertimbangkan lagi. Karena itu ilham yang asli, Pak. Jadi ilham yang belum tercampur dengan apapun, baik itu ilham yang muncul langsung dari Allah, memberikan ilham kepada hati kita untuk melakukan itu, atau memang ilham dari malaikat ketika Bapak lihat duit, kemudian malaikat bisikin, ayo duitnya itu sebagian kamu kasih di tukang parkir. Nah, kalau muncul dadakan seperti itu, jangan ditahan lagi. Siapa tahu itu sebetulnya ilham yang istimewa, itu menjadi penutup kehidupan kita, menjadi penutup amal baik ketika hidup di dunia. Biasakan seperti itu. Sayang kalau ilham itu selalu dibatalkan terus dengan pertimbangan setan, pertimbangan nafsu. Kita kadang-kadang udah ilham, Allah sudah ngasihkan hidayah, petunjuk, ada itu niat sesuatu, terhenti setelah kita minta pertimbangan nafsu. Nafsu, wahai setan, kira-kira gimana ini? Malaikatnya Allah jalanin, sudah gitu. Karena tadi munculnya dari Allah langsung. Malaikat bisikin terus, ayo jalankan, jangan ragu, jangan ragu setan, jangan. Pikirkan dulu lah, jangan kebanyakan, kamu masih butuh banyak. Nah, kita kan sering seperti itu. Maka kalau ada satu kerentek, ada suatu lintasan hati baik yang muncul secara tiba-tiba, maka jangan pernah menunda, Pak. Karena kalau sudah menunda dari awal yang ilham yang muncul tadi, nanti sudah penasihat sudah rebutan. Malaikat menasihati supaya terus, setan supaya jangan, nafsu kenceng, nggak boleh. Itu kita sudah, kalau nggak seperti itu sudah goyang-goyang. Akhirnya harusnya tadi 20.000 dikeluarin, 2.000 aja lah. Karena pertimbangannya sudah beda, Pak. Ini balik lagi ke awal jadi ya, balik ke ilham yang langsung Allah berikan ke seorang hamba. Ada yang ilham melalui proses malaikat, ada ilham melalui proses nafsu, dan ada ilham yang melalui proses setan. Ini ada 4 yang selalu terus. Nah, itu selalu rebutan hati kita itu. Hati kita matanya satu, pengennya agar orang itu setan dan nafsu mengendaki agar supaya dia menyepelekan akhirat, membuat orang tadi supaya tidak sungguh-sungguh untuk kepentingan akhirat. Tapi ilham malaikat selalu mendorong agar orang tadi selalu mengingat akhirat. Jadi, aku nanti mengerjakan sesuatu, berarti dia punya keyakinan bahwa dia masih hidup kan. Saufa af'alu wal ajam baina yadaya. Aku akan kerjakan, gampang lah, nanti masih banyak waktu kok. Kan ini baru jam 2, kan kita masih jam 3, masih bisa lah.
Karena dia punya keyakinan masih hidup sampai jam 3. Wala yafutuni dzalika, dan tidak akan ketinggalan kebaikan maupun ketaatan tadi. Saya tidak akan ketinggalan kok nanti. Yang kedua, yaitu yang kemarin yang pertama. Yang kedua, untuk keterangan yang nggak tahu saya ulangi, ini hanya untuk supaya runtut pembicaraan lagi. Yang kedua adalah tarkut taubati wa taswifuha. Yang kedua, akibat dari orang yang tulul amal, punya penyakit panjang angan-angan, maka dia akan tarkut taubah, dia akan meninggalkan taubat. Karena dia masih merasa hidupnya sampai besok. Nah, hari ini dia tidak perlu istighfar, tidak perlu taubat. Itu. Wa taswifuha, dan menunda-nunda taubat. Jadi orang akan meninggalkan taubat, setidak-tidaknya dia akan menunda taubat. Kayak gini, ketika kita masih punya bayangan bahwa besok kita hidup, ya udah, mau tidur ya sudah tidur aja. Tapi kalau memang kita punya keyakinan bahwasanya besok itu roh kita ada tidak, punya keyakinan besok mati, pasti sebelum tidur entah dia zikir, entah sholat 2 rakaat, entah baca Quran berapa ayat, entah taubat kepada Allah, baca istighfar dan lain-lain. Sampai tidur aja gak berdoa, itu kan menandakan dia masih punya keyakinan besok hidup. Jadi taswif. Jadi orang akan meninggalkan taubat, setidak-tidaknya dia akan menunda untuk taubat kepada Allah. Jadi menunda-nunda taubat. Besok lah, ayo sholat lah, besok lah, ayo ke masjid, besok aja lah, besok mesti saya. Jadi besok terus. Akhirnya disamber kematian. Taqulu saufa atubu wa fil ayami sa'atun. Dia mengatakan gini, aku akan bertaubat karena waktu masih panjang. Waktu masih panjang, saya kan masih muda. Nanti dah kalau udah tua dikit dah. Kalau yang belum nikah, ayo cepet-cepet ini sholat jamaah. Nantilah kalau udah nikah lah. Kalau sholat jamaah udah nikah. Pikirannya dia seolah-olah umurnya sampai nanti bisa nikah. Masih muda lah, masih muda. Enggak usah rajin ngajinya lah, enggak usah ngaji tasawuf lah, masih muda. Itu karena punya bayangan sampai tua umurnya. Tapi kenyataannya sampai tua ya nggak ngaji juga kalau nggak dimulai. Itu karena apa? Taswif tadi. Jadi dia punya bayangan bahwa dia masih akan panjang umurnya. Seandainya dia punya perasaan besok mati, mau masih muda, mau SD, dia nggak akan mikirin, sementing saya ngaji judulnya. Masa seumur gak pernah ngaji tasawuf? Itu mama. Masa saya umur tidak tahu caranya pembersihan hati? Masa seumur kita menyepelekan urusan hati? Karena dia masih punya bayangan bahwa saya besok dia masih hidup. Kapan-kapan saya ngaji lah. Loh, kapan-kapannya itu yang menunda. Dia ngomong pengen kapan-kapan pengen ngaji, itu menandakan dia punya penyakit tulul amal. Jadi seolah-olah dia masih punya kesempatan ngaji. Seandainya kita tidak malam hari ini tidak punya bayangan bahwasanya malam minggu besok kita punya umur, pasti hari ini akan duduk di pengajian. Jangan-jangan umur saya nggak nyampe malam minggu besok. Malam minggu ini tak sungguh-sungguh. Siapa tahu ini pengajian yang terakhir hidupnya di dunia. Siapa tahu ngaji terakhir ini Allah ridho, gitu kan gitu. Jadi kalau memang seseorang tadi sudah terbebaskan dari tulul amal, panjang angan-angan.